Perkenalkan, nama saya Nilaya Sintiarta. Baik pada koneksi antar materi, kita sudah diberikan arahan dan beberapa contoh soal yang harus kita jawab untuk menguji pemahaman kita mengenai kinematika gerak. Nah, di sini saya akan bantu menjelaskan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman saya sendiri. Yang pertama, bagaimana pengaruh jarak dan perpindahan terhadap waktu dalam menentukan kelajuan dan kecepatan suatu benda. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Jarak diartikan sebagai total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah banyaknya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Sebenarnya jarak tidak berpengaruh terhadap waktu dalam menentukan kecepatan suatu benda, karena kecepatan suatu benda didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan yang dialami dalam waktu tertentu dengan total waktu yang dibutuhkan. Sebagai rumusnya dapat dijabarkan dengan rumus P sama dengan delta X per delta T. Jadi perpindahanlah yang berpengaruh terhadap waktu dalam menentukan kecepatan. Dengan begitu, jarak tidak menjadi faktor penentu dari nilai kecepatan melainkan kelajuan. Kenapa kelajuan? Karena kelajuan didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu dengan total waktu yang dibutuhkan dengan rumus I sama dengan S per delta T. Dari penjelasan itu kita dapat mengetahui jika perpindahannya 0 maka kecepatannya pun sama dengan 0. Sebaliknya, kelajuan tidak mungkin bernilai 0 karena jarak tidak bergantung dengan arah. Itu semua disebabkan karena kecepatan merupakan besaran vektor yang tergantung dengan arah, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar yang tidak bergantung dengan arah. Yang kedua, bagaimana pengaruh kelajuan dan kecepatan dalam menentukan percepatan gerak suatu benda. Sama seperti soal yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kelajuan, apa itu kecepatan, dan apa itu percepatan. Kelajuan diartikan sebagai cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kecepatan diartikan sebagai cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Sedangkan percepatan adalah laju perubahan kecepatan suatu benda pada tiap satuan waktu. Pengaruh kelajuan dan kecepatan dalam menentukan percepatan yaitu karena untuk mencari nilai percepatan rumusnya adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu dengan rumus A sama dengan delta P per delta T. Oleh karena itu kelajuan dan kecepatan sangat berperan penting agar dapat menghasilkan nilai dari percepatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh konsep GLB dan GLBB pada gerak suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. GLB atau gerak lurus beraturan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena GLB memiliki konsep gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Dengan artian benda tersebut bergerak lurus tanpa ada perubahan kecepatan. Sebagai contoh, kita dapat menjabarkannya pada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan yang tetap tanpa berubah dan dapat dijabarkan dengan sepeda yang melaju dengan kecepatan yang tetap. Lalu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ini juga berpengaruh karena GLBB juga memiliki konsep perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu. Dengan begitu dapat digambarkan pada apel yang jatuh dari pohonnya dan bola yang jatuh dari atas. Itu semua contoh dari penjabaran konsep GLBB. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Nama saya Nilaya Sintiarta. Di sini saya tidak ingin bertanya, tetapi saya ingin menjelaskan dari satu
penyampaiannya jelas. Namun, sedikit saran saya sebaiknya kata-katanya diringkas agar orang-orang yang susah untuk memahami dapat memahami dengan baik. Itu saja. Baik, terima kasih saran dari Riwayat Desi Susanti. Saya ucapkan sekian dan terima kasih dan selamat pagi.